Halo warga, Assalamualaikum. Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK adalah panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Kota untuk melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan atau nama lainnya. PPK dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. Sedangkan panitia pengawas pemilu kecamatan atau Panwaslu kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Kota untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan dan berkedudukan di kecamatan. Pembentukan Panwaslu kecamatan paling lambat 1 bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu selesai. Pertanyaannya adalah, apakah anggota BPD bisa mendaftar sebagai anggota PPK atau anggota Panwaslu kecamatan? Simak terus video ini. Namun sebelum kita lanjut, bagi warga yang baru tahu channel ini, silakan klik subscribe dan tekan loncengnya biar warga senantiasa mendapatkan informasi video terbaru dari channel ini. Syarat untuk menjadi anggota PPK meliputi 1. Warga negara Indonesia, 2. Berusia paling rendah 17 tahun, 3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus tahun 1945. 4. Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil. 5. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan. 6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK. 7. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. 8. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. Dan 9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Sedangkan syarat untuk menjadi anggota Panwaslu kecamatan adalah 1. WNI, 2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 tahun untuk calon anggota Panwaslu kecamatan, 3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus tahun 1945. 4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil. 5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan pemilu. 6. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat untuk calon anggota Panwaslu kecamatan. 7. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk anggota Bawaslu, di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu provinsi, atau di wilayah kabupaten kota yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu kabupaten kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. 8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. 9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon. 10. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan atau di BUMN atau BMD pada saat mendaftar sebagai calon. 11. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota yang dibuktikan dengan surat pernyataan. 12. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. 13. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan. 14. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan atau BUMN atau BUMD selama masa keanggotaan apabila terpilih. 15. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD sendiri berdasarkan pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau Undang-Undang Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Namun yang patut diperhatikan bahwa BPD bukanlah bagian dari pemerintah desa, karena pemerintah desa itu adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Masa keanggotaan BPD sendiri selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji dan dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Persyaratan calon anggota BPD antara lain 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Berusia paling rendah 20 tahun atau sudah atau pernah menikah. 4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat. 5. Bukan sebagai perangkat pemerintah desa. 6. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD. Dan 7. Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis. Adapun anggota BPD dilarang untuk 1. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat desa. 2. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. 3. Menyalahgunakan wewenang. 4. Melanggar sumpah atau janji jabatan. 5. Merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa. 6. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 7. Sebagai pelaksana proyek desa. 8. Menjadi pengurus partai politik. Dan 9. Menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang. Dari penjelasan di atas tidak dituliskan secara eksplisit mengenai larangan BPD untuk mendaftar menjadi anggota PPK atau Panwaslu Kecamatan. Sementara itu, terkait frasa jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dalam larangan untuk merangkap jabatan tertentu bagi anggota BPD, rujukannya dikembalikan pada ketentuan larangan bagi calon Panwaslu Kecamatan yang merangkap jabatan politik dan jabatan di pemerintahan. Perlu kami jelaskan apa itu jabatan politik? Jabatan politik adalah jabatan yang dipilih dan jabatan yang ditunjuk, antara lain presiden, wakil presiden, menteri, duta besar, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota, kepala lembaga atau badan non-kementerian, dan pengurus partai politik. Sedangkan yang dimaksud jabatan di pemerintahan berarti berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Maka dikarenakan BPD bukan merupakan bagian dari perangkat pemerintahan desa dan juga bukan merupakan jabatan politik maupun jabatan di pemerintahan, maka sepanjang memenuhi persyaratan untuk mendaftar sebagai calon PPK atau Panwaslu Kecamatan, anggota BPD diperbolehkan untuk mencalonkan diri.
Kecuali anggota BPD yang berasal dari PNS tidak boleh, karena PNS merupakan jabatan di pemerintahan. Terima kasih wargaku sudah menonton, semoga bermanfaat. Silakan warga tuliskan komentar di bagian bawah video ini saat warga adalah anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi PPK atau Panwaslu. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa warga untuk klik like and share. Salam Desa Maju.